Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, sehat secara lahir batin, sehat psikologinya, psikisnya, dan juga sehat dompetnya. Amin. Alhamdulillah, dompetnya sehat, maknanya isinya adalah berkecukupan. Surah Al-Ghasyiyah insyaallah yang akan kita pelajari bersama pada malam kali ini adalah surah baru, pertemuan yang pertama untuk surah Al-Ghasyiyah, yang berarti adalah hari kiamat. Dia Makkiyatun, Makkiyah. Bapak Ibu masih ingat Makkiyah ini kuno apa? Yang turun kalau Madaniyah? Lah kalau turunnya di Mina, napa? Minaniyah. Maka Mana Khalil Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran itu menyebutkan kategorisasinya adalah bukan tempat saja, tetapi kemudian periodisasi hijrah. Sebelum Rasul berhijrah, wahyu yang diterima adalah namanya Makkiyah, baik turun di kota Makkah waktu itu ketika Rasul berada ataupun di luar kota Makkah. Memang sebelum Rasul berhijrah lebih banyak berdomisili di Makkah. Sedangkan Madani adalah wahyu yang diterima Rasul SAW setelah Rasul berhijrah, dan Rasul banyak berada di Madinah. Sekalipun di luar Madinah ketika dia adalah turun setelah berhijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Masih ingat tuh surah yang terakhir turun pada Rasul, surat apa? Nama surat terakhir yang diterima oleh Rasul, turun pada Rasul, surat An-Nasr. Suratnya adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah dia sekali turun selesai. Satu surah sekali turun selesai. An-Nasr itu termasuk Madaniyah. Berarti maknanya apa kalau Madaniyah? Turun setelah Rasul berhijrah. Karena posisi Rasul waktu itu adalah ada di Mina. Turunnya surah An-Nasr itu ketika Rasul sedang haji wada, pada tanggal pertengahan hari Tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Pertengahnya berarti tanggal 12, dan Rasul berada di Mina, tapi dia termasuk surah Madaniyah karena turun setelah Rasul berhijrah dan posisinya ada di Mina. Mina kan dekat dengan Makkah, memang kawasan Makkah, tapi disebut dengan Madaniyah. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Ghasyiyah Makkiyatun wa hiya 26 ayat, ada 26 ayat. Bapak Ibu, ada yang tahu ayat yang ke-27 bunyinya apa? Nggak ada, kan cuma terakhir 26. Kalau terakhir 26 nggak ada 27. Jangan sampai, Bu, anak ini alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Oh, berarti nanti ngafalin juz 31 ya? Terus ya sih. Nah, itu dulu. Nah, kita lihat firman Allah SWT. Nanti dari ayat ini kita akan mengambil ayat 1 sampai ayat yang kita intip sampai ayat yang ke-7. Karena itu satu makta, satu pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal apakah? Atau sini hal ataka, sudahkah sampai kepadamu, ataka hadithul ghasyiyah? Apa yang sampai? Berita tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah sendiri adalah hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya, atau disebut nama lain daripada hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, muka-mukanya, wajah-wajah, yawma idzin pada hari itu, khashi'ah, tertunduk hina. Nanti ada kaitannya antara muka dengan kondisi hati. Amilatun nasibah. Amilatun karena berusaha keras ya menghindari azab neraka, nasibah lagi kepayahan karena terbelenggu.
Sudah berusaha menghindari neraka, ternyata masih kena juga. Berarti ada perilaku yang menyebabkan dia layak untuk diazab di neraka. Tasla naron hamiyah. Tasla, mereka memasuki, naron, api neraka, hamiyatan, yang panas. Sifat mausuf. Hamiyah, panas, mensifati naron, api. Kenapa ada taknya? Nanti kita lihat. Karena naron itu adalah dihukumi, kalau gender itu adalah perempuan, muannas. Karena nar muannas, perempuan, maka kata sifatnya menyesuaikan, dia juga harus muannas, hamiyatan. Kemudian ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Tusqa, mereka diberi minum. Kalau saqa yaski, menyirami untuk tanaman. Kalau untuk manusia adalah diberi minum. Min ainin, dari sumber mata air, aniyatin, yang sangat panas. Jadi aniyah ini adalah sifat bagi ainin. Ain, ainun, ainin, ainan itu memiliki makna banyak. Ainun bisa bermakna mata, ya. Kemudian ainun bisa bermakna seseorang. Ainun bisa bermakna mata-mata, jasus. Ainun bisa bermakna mata air, sumber air, itu ainun. Dan ainun, mata kita, sekalipun ada dua maka dihukumi muannas. Setiap anggota tubuh yang berpasangan dihukumi muannas atau perempuan. Mata kanan kiri berarti perempuan. Telinga kanan kiri perempuan. Kemudian tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Mulut gimana? Ada kanan kiri? Tidak, dia cuma satu. Apalagi yang satu? Itu Ustaz, hidung. Hidung bukan kanan kiri. Yang kanan kiri cuma lubangnya, tapi hidungnya satu. Maka tidak dihukumi perempuan. Ainin di sini perempuan, aniyatin, yang panas. Nah, kemudian ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka. Hum ini kembali kepada atas. Tentang orang-orang yang kemudian tidak disebutkan, mereka. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan bagi mereka, ta'amun, makanan, apapun makanan itu. Kita lihat nanti rahasia kenapa tidak menggunakan alif lam, laisa lahum at-ta'amu, tapi Allah menggunakan ta'amun. Maknanya apapun makanannya tidak ada. Makanan kan dikategorikan makanan sesuatu yang bisa dimakan, itu baru disebut makanan, makanan layak. Illa, kecuali min dhari'in. Dhari adalah pohon yang berduri. Ya mirip-mirip dengan niki, pohon yang berduri. Niki, ini kan berduri, ya kan? Nanti kita lihat. Berikutnya adalah terakhir pada fakta yang pertama, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak, yang tidak menggemukkan, wala yughni, dan tidak pula menghilangkan, min ju'in, dari rasa lapar apapun, nggak bisa. Karena makanan seperti ini adalah makanan untuk onta. Makanan berduri adalah makanan untuk onta, maka saya siapkan gambarnya di sini. Pohon apa kalau di sini namanya? Kaktus. Pohon kaktus kan berduri. Tapi bagi onta tidak masalah. Ada yang 2 punuk, ada yang kemudian 1 punuk. Ini 1 punuk. Bapak Ibu pernah makan telur onta? Siapa yang pernah memakan telur onta? Onta itu tidak bertelur. Karena struktur mulutnya onta itu didesain khusus oleh Allah, tahan dengan duri. Inilah duri. Omonganmu kok pedes, panas, kayak apa? Kayak kaktus gitu. Ini, jadi dia tahan dengan duri. Inilah kemudian pohon yang dimakan oleh onta adalah pohon yang berduri. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat dari sisi maknanya tadi. Allah memulai dengan judul kita nanti adalah haulul qiyamati wa ahwalu ahlin nar, kondisi hari kiamat dan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di neraka. Karena kita memulai dengan surah baru, maka kita lihat surah ini disebut dengan surah Al-Ghasyiyah. Sumyat suratul Ghasyiyah, disebut dengan surah Al-Ghasyiyah, diambil dari ayat yang pertama, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Tapi kadang ada mengatakan, oh itu namanya surat hal ataka. Ya, kalau kita menyebut
Boleh, tapi kemudian tidak lazim. Yang lazim adalah hal ataka. Juz 30 biasanya disebut juz apa? Juz amma. Kenapa disebut dengan juz amma? Karena awal dari juz itu dimulai dengan amma yatasa'alun, sehingga disebut dengan juz amma. Kalau juz bismillah, juz berapa? Juz 1, Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah gitu. Nah, inilah. Jadi Al-Ghasyiyah adalah min asma'i yaumil qiyamah. Salah satu dari nama kiamat adalah Al-Ghasyiyah, ada Al-Haqqah, At-Tamatul Kubra, dan juga Yaumul Qiyamah. Itu udah nama-nama tentang hari kiamat. Ghasyiyah. Jadi Ghasyiyah itu yang menjadikan manusia, kalau disebutkan di sini adalah mereka yang menutupi kesadaran Ghasyiyah, menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya sampai tidak sadar dibuatnya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat kandungannya. Ada 3 kandungan utama di dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Pertama adalah tatahaddatsu hadhihi suratul makkiyatu an usulil i'tiqadi fi mawdu'atin salasah. 3 hal yang dibincangkan dalam surah Al-Ghasyiyah berkaitan dengan usulil i'tiqad, tentang usul pondasi keimanan. Pertama, wasfu ahwalil qiyamah. Maka nanti dari surah Al-Ghasyiyah berbicara tentang hari kiamat. Juz 30 karakteristiknya adalah banyak berbicara tentang hari kiamat. Salah satu rukun iman yang kemudian diingkari oleh orang mereka yang mengingkarinya, enggak percaya kondisi dunia yang aman, tentram, masa kiamat sih Muhammad, kamu ini mengada-ada. Itu kemudian tantangannya waktu itu. Wa ma yalqaul kafir wal mu'min fiha minasyaqa was sa'adah. Jadi saat terjadi hari kiamat atau kondisi setelah terjadinya kiamat gonjang-ganjing, maka manusia nanti terbagi menjadi 2. Ada asyaqa, orang-orang yang celaka, atau yang kedua adalah as-sa'adah, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia. Wa wasfu ahlil jannati wa ahlin nar. Termasuk di dalam surah ini membicarakan tentang keadaan penghuni surga dan juga penghuni neraka. Kayak apa tuh keadaan mereka? Nah, kalau misalkan di sini digambarkan keadaan mereka, pertanyaannya, Ustaz, di surga sudah ada penghuninya atau belum? Di neraka sudah ada penghuninya atau belum? Nah, di neraka sudah ada penghuninya atau belum? Kalau kita lihat pada peristiwa Isra Mi'raj Rasul SAW, kemudian Rasul diperlihatkan dengan orang yang diazab, diperlihatkan dengan makhluk yang ada di dalam neraka, kan diperlihatkan juga. Apakah kemudian itu makhluk yang ada sebelum kita, sebelum manusia kita ini, atau kemudian itu menjadikan gambaran bahwa besok akan seperti itu orang yang berada di neraka? Allah alam. Tapi itu diperlihatkan. Surga neraka sudah ada atau belum Bapak Ibu? Sudah ada. Dia sudah ada. Jadi surga yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 133 itu sudah ada. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kandungan kedua dalam 26 ayat nanti, isbatu wahdaniyatillahi wa qudratihi wa hikmatihi wa ilmihi bidalili khalqis samai wal ibil wal jibal wal ard wa ghairiha min ajaibi san'atil ilahiyah. Allah menjelaskan terkait dengan kemahaesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Allah itu Esa. Esa atau satu? Esa. Karena satu akan melahirkan 2, 3, 4. Maka qul huwallahu ahad, ahadun bermakna Esa. Tidak melahirkan bilangan kedua, ketiga, keempat. Maka bukan qul huwallahu wahidun. Bukan. Kalau wahidun ada isnani, salasa, arba'ah sampai banyak nantinya. Wa qudratihi, dan juga kemahakuasaan Allah. Allah kemudian menunjukkan, jadi bahasanya aku yang maha kuasa, aku yang menciptakan langit dan juga bumi, bahkan kemudian onta sekalipun kemudian diciptakan oleh Allah dengan keistimewaannya. Bapak Ibu, onta sekali minum bisa berapa liter kalau onta? Pinter, banyak kurang lebih 20 liter. Itu kalau 1 bulan sampai tidak minum, onta tidak minum masih bisa bertahan. Kalau hanya 7 hari nggak minum masih punya simpanan. Kita berapa hari Bapak Ibu? Dehidrasi, nanti kena dehidrasi. Maka ada kelebihan, matanya onta berlapis. Debu datang maka lapisan dalam tertutup, tapi masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Termasuk juga kalau kita lihat alisnya onta itu panjang atau pendek?
Alis mata onta. Nah, kita tulis saja Bapak Ibu. Alis mata onta. Ada enggak? Nah, sambil nunggu. Alis mata onta. Tahu-tahu alisnya kelihatan. Nah, ini alisnya. Oh, malah ini malah burung onta. Nah, ini sama-sama onta. Jadi dia memiliki struktur mata yang kemudian berbeda dengan hewan lain pada umumnya. Didesain agar kemudian bisa tahan ketika ada badai pasir. Itu adalah onta. Termasuk juga kalau kita lihat Bapak Ibu, struktur kakinya juga. Oh gitu. Kaki onta. Kayak apa kakinya? Loh, benten toh? Jadi onta itu berjalan di atas kakinya atau di atas kukunya? Di atas jarinya atau di atas kukunya? Gitu. Aneh kan? Ngeten niki. Jadi didesain supaya bahasanya tidak ambles. Ketika menapakkan kaki di atas pasir itu tidak ambles Bapak Ibu. Nah, nanti kalau pada waktu pembahasannya kita akan lihat ada kurang lebih 20-an binatang yang tersebut di dalam Al-Quran, salah satunya adalah onta. Dan setiap binatang yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki karakteristik dan juga kelebihan masing-masing. Masih ingat nyamuk? Berapa sayapnya Bapak Ibu? Sayapnya nyamuk berapa? 4 apa 6? Hah? Sayapnya nyamuk. Nah, kita tinggal tanya aja. Berapa jumlahnya? Sayapnya pun kemudian ada nama-namanya Bapak. Luar biasa ini namanya. Ini ada nama-namanya. Sayap bercak, ini bercaknya dikasih simbol. Kemudian ini namanya ada costa, subcostal vein. Vein. Ada nggak sebagian sidaru misalkan terus namanya. Nah, nyamuk saja kemudian memiliki karakteristik. Dia memiliki 3 buah jantung, kemudian memiliki 48 gigi. Nyamuk yang betina memiliki 6 buah pisau, kemudian memiliki alat cairan yang dikeluarkan untuk menjaga darah manusia itu tetap cair supaya bisa disedot. Dan dia memiliki detektor, alat yang mengidentifikasi letak darah terbaik yang ada dalam tubuh manusia. Ini coklat, meja juga coklat, nyamuk tahu mana yang coklatnya tangan manusia, mana yang coklatnya kayu, itu tahu. Itu ada detektornya. Dan lebih menakjubkan, di punggungnya nyamuk ada hewan kecil yang memang hewan itu hidupnya di punggungnya nyamuk. Gitu. Nyamuk kecil masih ada hewan yang lebih kecil di punggungnya. Ada yang lebih kecil dari hewan yang di punggungnya nyamuk? Mungkin ada. Tenguné nyamuk yang ada di punggungnya nyamuk misalkan. Itu. Jamaah rahimakumullah, itu nanti berbicara terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah menciptakan gunung. Bapak Ibu, gunung itu aslinya berwarna-warni apa boten? Gunung itu berwarna-warni. Gunung itu warna-warni. Kalau kita lihat, mungkin karena gunung kita beda dengan gunung yang lain. Jadi kan kalau tindak ke Jabal Mahnet, itu gunungnya itu warna-warni. Jabal Mahnet. Ada sudah ke sini? Magnet. Wah. Ya, ini memang gunungnya seperti ini. Jadi kalau naik kendaraan akan tertarik di sini. Daya di sini. Dan ini warna-warni. Kalau kita lihat warnanya, ada yang hitam, ada yang hijau, kemudian ada yang kemudian coklat. Ini sudah kelihatan. Apalagi kemudian di daerah Cina ada satu daerah yang kemudian terlihat gunungnya itu warna-warni dan gunung itu bisa berpindah. Nah, gunung itu berpindah, tapi kemudian tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Mungkin setahun cuma 1 senti. Kalau setahun 1 senti Pak, 1 bulan itu berapa inci gitu. Ya memang kecil, tapi dia kemudian berjalan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang ketiga akan berbicara terkait dengan bi khatimati tasyabuh khatimati surah al-mutaqaddimah tazkirin nasi birruju ilallah. Sama seperti surah sebelumnya nanti adalah bahwa manusia itu semua akan kembali kepada Allah lil hisabi wal jaza, untuk dihisab, dimintai perhitungan, dan wal jaza, dan diberi balasan masing-masing. Kalau kita lihat, memperhatikan bahwa kita akan dihisab oleh Allah dan diberi balasan,
Selama kita mengingatnya itu dengan pengingatan yang baik, maka akan melahirkan kehati-hatian dalam berucap, bertindak, dan berperilaku. Sebenarnya sudah kita ingatkan Bapak Ibu, sejak awal kita bangun kita sudah mengingatkan. Bagaimana doa bangun tidur? Allahumma barik lana. Apa ya? Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bagian akhir dari doa setelah bangun kita tidur itu, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita nanti akan dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan nantinya. Karena kita akan dikumpulkan dan kita sadar, maka berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang pertama kali kita temui setelah bangun tidur. Siapa? Keluarga kita. Kalau dengan keluarga kita yang kita temui setelah bangun tidur, kita memulai dengan aktivitas yang baik, insya Allah di luar juga akan memulai dengan baik. Kalau misalkan bangun tidur saja dengan keluarga kemudian sudah tidak baik moodnya, maka bisa berdampak pada orang yang berada di luar rumah. Nah, itu menjadikan kita harus berhati-hati berinteraksi dengan orang yang bangun tidur. Sensitif napa boten? Sensi kan gitu. Ayo tangi, azan. Ayo tangi, sudah azan subuh gitu. Masa nggak bangun-bangun, sudah azan kayak gini dah nggak bangun-bangun. Sensi, orangnya akan sensi. Sebenarnya kalau dibangunkan dengan cara yang halus akan bangun. Gitu. Akan bangun. Kalau suami punya cara tersendiri membangunkan istrinya, istri juga punya cara tersendiri untuk membangunkan suaminya. Tapi kemudian saling menjaga, jangan sampai menimbulkan sensitivitas kemudian terus berawal dalam bentuk marah dan emosi. Nah, wa ilaihin nusyur sama seperti ini. Kita diingatkan bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah dan akan dihisab. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata bit-tazkiri bima anzala ilaihi min syara'i wal ahkam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita untuk melihat, mengingatkan terkait dengan apa yang kemudian diturunkan oleh syariat. Hati-hati. Hati-hati. Kalau Jogja, wabil khusus Sleman, kemarin tadi pagi sudah ada edaran darurat miras. Ya kan? Selebaran warna merah itu, bukalah outlet 2, 3 di sini, di sana, di sini, di sana, yang kemudian kita harus ambil perhatian. Jadi menjaga diri dan keluarga menjadi penting. Kalau seorang muslim jangan memfasilitasi untuk orang lain melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Misalkan, nganu Pak Ustadz, saya cuma jualan miras kok. Loh, kok cuma jualan miras? Maksud apa? Saya nggak minum Pak Ustadz. Wallahi saya nggak minum, saya nggak pernah satu tetes pun nggak minum, satu sendok pun nggak minum. Tapi jenengan jual, iya jual, tapi saya nggak minum. Tapi nanti kalau waktu sholat isya tak tutup tokonya, saya pergi ke masjid sholat, nanti tak buka lagi. Nah, itulah menyadarkan sebagai seorang muslim bahwa perilakunya sebagai seorang muslim. Ustaz, kalau saya nggak jualan itu jualan apa? Kalau jualan cuman isi ulang galon itu lama Ustaz dapat keuntungannya. Kalau air yang keruh ini kan lakunya cepat gitu. Jadi tetap itu menggambarkan terkait dengan keislaman. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kualitas keislaman seseorang itu dilihat seberapa jauh dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita, jamaah rahimakumullah, kita lebih tahu dengan tantangan kita masing-masing dan juga ketidakbermanfaatan perilaku yang ada di hadapan kita untuk ditinggalkan, kita lebih tahu daripada orang lain. Maka kita fokus pada godaan kita masing-masing. Fadluha, keutamaannya, jamaah rahimakumullah. Kalau misalkan tadi salat Jumat dan imam membaca ini, di sinilah taqaddama fi fadli surati sabiqah ma akhrajal Muslim wa ahlus sunan dari Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi sabbihisma rabbikal a'la ya wal ghasyiyah fil jum'ah wal idaini. Jadi Rasul SAW ketika sholat Jumat dan juga sholat Idul Adha dan Idul Fitri, rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah wajib? Kalau wajib tidak, tapi Rasul pernah membaca ini. Bagaimana intensitasnya? Kalau lihat intensitasnya mungkin lebih sering membaca ini. Bukan berarti kalau membaca yang lain kemudian tidak sah, tetap sah. Sabbihisma rabbikal a'la, Allahu akbar. Gitu.
Boleh? Boleh. Kalau memang hafalnya cuma satu ayat. Rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Allahu Akbar. Yang senang siapa? Makmum. Langsung salam, cepat-cepat ke belakang, ambil nasi, pulang bablas. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim dan Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Majah dari Nu'man bin Bashir juga. Bima kana Rasulullah SAW yaqra'u fil jum'ah ma'a suratil jum'ah, dengan surat apa yang dibaca Rasul ketika salat Jumat. Rasul pernah membaca surah Jumat pada salat Jumat digandeng dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Surah Al-Jum'ah dibaca dulu rakaat pertama, baru rakaat kedua adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Kenapa tidak dibalik? Karena dalam urutan mushaf Utsmani kita, surah Al-Jum'ah lebih duluan, maka nanti baru dibaca surah setelahnya. Itu juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab kemudian dalam membaca Al-Quran. Rakaat pertama surat yang berada di depan, rakaat kedua surat yang letaknya itu posisinya setelah surah atau ayat yang dibaca pada rakaat pertama, jika bisa, dan itu lebih baik. Misalkan kalau rakaat pertama membaca An-Nas, apa surah setelah An-Nas? Ayo. Jadi waladhdallin amin, shadaqallahul azim, Allahu akbar. Bukan, sedekah itu bukan surah. Jadi balik ke depan nanti Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi ini bagian dari adab, bagian bagi adab, tidak sampai kemudian membatalkan salat. Taib. Kemudian kita lihat haulul qiyamati wa ahwalu ahlin nar. Ayat yang pertama. Di sini hal yang pertama at-tafsir wal bayan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu tentang peristiwa atau berita hari kiamat? Jadi hal ataka. Yang bertanya siapa Bapak Ibu yang bertanya? Z. Yang ditanya siapa? Z. Kan enak karena kita di shooting ini kan enak ini. Oh, jamaahnya bisa jawab semua. Iya, bisa jawab semua. Hal ataka haditsul ghasyiyah, yang ditanya adalah Nabi Muhammad. Yang kemudian yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi kalau kita lihat ini kan hal balaghuka ya Muhammad hadisul qiyamati wa 'allamta khabarahu, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang peristiwa hari kiamat dan kabarnya seluk-beluk yang berkaitan dengan hari kiamat. Disebut dengan al-ghasyiyah li'anna takshal khalaik, menutupi kesadaran manusia. Peristiwa yang dilihat oleh manusia kala itu saat terjadi hari kiamat belum pernah dilihat sebelumnya. Bahkan mungkin tidak terbayang seperti yang dilihat, karena tidak membayangkan ternyata seperti ini ya. Misalkan ketika melihat ombak tsunami, paling tinggi ombak itu berapa meter Bapak Ibu? Ombak tsunami yang paling tinggi, ayo. Tanya ombak tsunami tertinggi. Tanyanya ke sini terus, jadi kan ditanya. Jadi kalau kita lihat, oh bisa beberapa meter lah ya, beberapa meter ini berapa? Tertinggi di dunia kita lihat, Masya Allah 524 meter, setengah kilo. Iya. Tapi tahun 1958 sudah lahir Bapak Ibu? Mungkin sudah ada yang lahir nggih Bapak Ibu ya. Nah ini dengan gempa 7,8 skala Richter, menyebabkan tanah longsor besar menimbulkan tsunami hingga 524 meter di Teluk Lituya, Alaska, Amerika. Nah kan masih, berarti kalau terjadi 524 meter, sudah ada bayangan, berarti ini hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Tidak terbayang kemudian sebelumnya. Ya. Karena kita singgung kemarin, orang kalau di saat hari kiamat itu tidak ada tempat untuk berlindung Bapak Ibu. Di mana mau berlindung? Orang kemudian mengatakan besok kita buat bunker, kalau terjadi hari kiamat kita masuk dalam bunker yang didesain dengan semua kebutuhan itu disiapkan di dalamnya. Dari kesehatan, kemudian dari makanan, bahkan kalau perlu minum kapsul yang kemudian sekali minum bisa bertahan sekian bulan nggak makan. Sekalipun demikian tidak berefek, tidak bisa melindungi orang yang berada di dalamnya dari kerasnya hari kiamat. Wah, gagal.
Ya sudah, kita buat kapal selam. Di saat terjadi gempa bumi kiamat yang dahsyat itu, masuk ke dalam lautan, kan nggak apa-apa, aman. Persediaan oksigen dibuat bertahun-tahun misalkan. Tidak bisa, karena laut akan dipanaskan oleh Allah dan menjadi air yang mendidih. Ya sudah, kalau gitu kita buat pergi ke ruang angkasa, terbang ke luar angkasa. Jangan bisa, karena bumi langit akan dibuka pintunya dan menjatuhkan semua benda-benda yang ada di dalamnya. Nggak ada. Ainal mafar, mau lari kemana? Nggak bisa, nggak bisa. Maka orang-orang yang kemudian mengingkari tentang hari kiamat, kalau pada waktunya dia akan diperlihatkan oleh Allah, ini loh yang kalian ingkari. Bapak Ibu, pengen lihat dari kiamat apa boten? Pengen apa boten? Boten Pak Ali? Berarti pengen cepat-cepat mangkat? Nah itulah orang yang kemudian mengingkari hari kiamat, Allah akan tunjukkan ini loh yang kamu ingkari. Nah, di saat orang yang ingat terhadap hari kiamat itu melihat hari kiamat dan dia itu kemudian bertobat, tidak bisa diterima tobatnya, sudah tertutup. Selama ini kemana saja? Nah, maksud dari istifham ini jamaah rahimakumullah, maksud dari hal ataka hadisul ghasyiyah, ini kan kata tanya. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Lam ya'ti sabiqan hadisu hadid dahiyah waqad atakal an fastami. Kalau kamu belum tahu wahai Muhammad, dengarkan ini loh kisahnya. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan metode tanya jawab, yang kemudian orang yang bertanya atau pihak yang bertanya itu sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Ya kan? Ada kemudian istifham hakiki. Fala yuradu minat ta'bir ya haqiqatal istifham. Istifham hakiki itu adalah pertanyaan yang sebenarnya. Orang kalau tanya, apa yang diinginkan dari penanya Bapak Ibu? Jawaban, karena dia tidak tahu. Tapi pertanyaan dalam Al-Quran, semua pertanyaan yang bersumber dari Allah, Allah tidak memerlukan jawabannya karena Allah Maha mengetahui. Tetapi untuk kemudian memberikan takdib, pendidikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuradu bihi minat tashwik, agar ada kerinduan, tashwikul sami ila istima'ihi. Jadi agar orang tuh pengen dengar apa sih, bagaimana sih gitu. Misalkan sama Pak Dani, Pak Dani sudah tahu belum kabar tadi jam 3 sore? Apa-apa gitu. Jam 3 sore? Jarum jam itu ada di angka 3 dan 12. Oh iya. Jadi ada keingintahuan untuk mendengar berita setelahnya apa. Maka digunakan dengan kata hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, maksudnya adalah sudah datang qad ja'aka ya Muhammad hadisul ghasyiyah. Sama seperti kemudian alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Alam nashrah itu kan satu pertanyaan. Tapi kemudian Allah memberitahukan yang sebenarnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Nah, itu pertanyaan yang kemudian ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini jamaah rahimakumullah, hal ataka haditsul ghasyiyah itu menggambarkan bahwa summa dzakara ahwalan nasi fihi wa qisamihim ilal fariqaini. Hanya ada dua kelompok. Kalau di pembahasan misalkan dengan baca surah Al-Waqiah atau surah Al-Kahfi, ya, kemudian nanti ada pembahasan bahwa ada 3 kelompok di hari akhir nanti. Tapi 3 kelompok ini tetap terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau kelompok di sini al-ashqiya, ashqiya wa su'ada. Ashqiya adalah orang-orang yang celaka, su'ada adalah orang-orang yang bahagia. Tentunya kita milih yang su'ada Bapak Ibu. Karena ashqiya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Yang su'ada adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lantas kelompok ketiga apa? Nah, su'ada ini dibagi menjadi 2. Su'ada adalah orang yang beriman pada Allah. Pertama, yang beriman kepada Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Jangan sama-sama beriman, cuma dibedakan dengan masa atau waktunya atau periodisasinya. Nah, Allah mengkisahkan akan ada 2 kelompok, 2 golongan, 2 golongan saja, tidak ada yang ketiga. La haula wala haula, tidak ke sana, tidak ke sini. Tapi cuma 2. Iya tidak gitu ya. Kalau enggak putih ya hitam gitu.
Wa bada'a biwasfil asyqiya. Allah mulai dengan mensifati orang-orang yang celaka dulu. Orang-orang yang celaka. Kenapa dia celaka? Bagaimana keadaannya? Apa yang menyebabkan dia menjadi orang yang celaka? Disambung dengan surah Al-Muddatsir ayat yang ke-42, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Dijawab, qalu, mereka menjawab yang di neraka Saqar, kalau lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Lah biasanya kan ketemu nih samping masjid. Iya, tapi aku ra sholat. Lah biasanya kan ikut pengajian ba'da sholat. Iya, tapi aku nggak sholat. Lah biasanya kan ikut pengajian maghrib sama isya. Iya, ketika ada waktu sholat isya aku nggak sholat. Nah itu kalau disambung dengan surah Al-Muddatsir 42. Li'anna mabna surah ala takhwif. Kenapa dimulai dengan tentang kelompok orang-orang yang celaka? Karena surah Al-Ghasyiyah itu memberi didesain oleh Allah untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Maka pembahasan surah Al-Ghasyiyah biasanya sedikit yang datang. Karena menakut-nakuti gitu. Nah, di sini kemudian dimulai dengan wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Muka-muka orang-orang pada hari kiamat itu yang asyqiya, orang yang celaka itu, yauma idzin, pada hari itu, khasyi'atun. Wujuhnya ini kemudian dalam bentuk isim nakirah Bapak Ibu. Wujuhun, muka-muka. Jadi banyak macam ketika Allah menggunakan isim nakirah dalam Al-Qur'an, ada kalanya untuk memuliakan. Kita lihat misalkan di sini, memuliakan. Kita lihat di tafsir.app, kemudian kita rubah settingnya, hayatun walakum fil qisasi hayatun. Mana Bapak Ibu? Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun ini adalah dibuat dalam bentuk isim nakirah. Tidak al-hayatu, benten, beda maksudnya. Walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, pada hukum kisos, membunuh dibalas dengan membunuh, dihukumi dengan membunuh. Orang membunuh dengan qatlul amdi, membunuh secara sengaja, ada perencanaan, ada usaha, dan kemudian terwujud, maka pelakunya dihukum dengan dibunuh, maka qisas. Hayatun, ada kehidupan. Allah buat hayatun di sini dalam bentuk isim nakirah adalah memuliakan kehidupan. Allah memuliakan kehidupan. Kalau tidak ada qisas, kehidupan ini nggak berarti. Wes pateni, karena tidak ada pembalasan dengan dibalas dibunuh semisalnya, maka di sini kemudian menjadi mulia. Ada kemudian dalam Al-Quran Allah bentuk dalam surah Al-Ahzab, uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Kalau nakirah dalam kata uswatun hasanatun ini berbeda dengan al-uswatu al-hasanatu. Bedanya apa? Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul SAW keteladanan yang baik, suri teladan yang baik. Kalau dikasih alif lam, al-uswatu al-hasanatu, hanya satu hal saja yang kita teladani dari Nabi SAW. Kita dengerin azan.
Jamaah rahimakumullah, wujuhu yaumaidin khasyi'ah 'amilatun nasibah. Muka-muka siapa ini? Adalah wahum kuffar. Jadi muka yang tertunduk hina itu menggambarkan suasana hati. Jadi suasana hati, kondisi hati seseorang itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Maka bisa dilihat dari mimik mukanya. Bagaimana ekspresi mukanya. Sebahagia-bahagianya ekspresi orang bahagia, kalau dia menyembunyikan kesedihannya, pasti akan nampak kesedihan itu di sela-sela kesedihannya, gitu. Sama seperti sesedih-sedihnya seseorang, gitu ya. Sesedih-sedihnya orang kalau dia menampilkan kebahagiaan masih akan terlihat. Orang bahagia tapi pura-pura sedih, itu juga nanti akan kelihatan. Jadi cara yang mudah untuk mengetahui kondisi hati seseorang adalah apa yang terlihat dalam raut mukanya. Gitu. Nah, inilah wujuhnya. Muka-muka, ai ashabul wujuh wal muradu bil wajhi dzat. Ai ashabuha. Memang ekspresi muka mereka tertunduk hina karena mereka adalah orang-orang kafir, ya. Jadi sebagai bentuk kehinaan yang mereka sudah tahu. Dalam ketundukannya itu mereka sudah tahu akan kemana, ke neraka, sudah tahu dan tidak bisa dirubah. Sebagaimana kelompok kanan, kelompok kiri, aku tak melu kelompok kanan wae, nggak bisa. Karena sudah ditentukan oleh Allah berdasarkan amalnya masing-masing. Ketundukan mereka, kehinaan mereka ini adalah amilatun nasibah. Sudah bekerja keras, bertungkus lumus di dunia, tapi kemudian tidak selamat. Di sini disebutkan waqad kana ashabuha fid dunya ya'maluna amalan katsira. Banyak aktivitas, kegiatan, bahkan amalan yang dia lakukan. Wa yadba'una anfusahum fil ibadah. Sampai kemudian apapun bentuk ibadah dilakukan. Tetapi mereka itu wala ajrahum 'alaiha, tidak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Limahum alaihi minal kufri wad dhalal, karena mereka dalam keadaan kufur dan sesat dan juga tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang wal imanu billahi ta'ala wa rasulihi syartu qubulil amal. Iman kepada Allah dan Rasul menjadi syarat diterimanya amalan. Wal ayah fil qissisina wa ubadil ausan. Ini bagi para pendeta-pendeta dan para penyembah patung berhala. Yang kemudian mereka bersungguh-sungguh sampai sahabat Abu Bakar misalkan bertemu dengan pendeta, kemudian sampai nangis, ya Allah, dia sudah melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, tapi bagi Allah kemudian tidak diterima. Ibaratnya jadi apa? Maka nanti dijadikan sebagai amal kebaikannya karomadin. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan bagi orang yang ingat terhadap Tuhan mereka, a'maluhum, amal perbuatan mereka, kebaikan yang mereka lakukan, menyantuni fakir miskin, memberikan donasi, kemudian menyantuni yang lainnya, membantu, jujur, menepati janji. A'maluhum, amal perbuatan mereka yang baik-baik itu karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif, bagaikan abu hasil pembakaran yang ditiup oleh angin yang kencang pada saat musim bertiup dengan kencang. Jadi nggak diakui oleh Allah. Kenapa? Dia ingat terhadap Tuhannya. Atau kemudian kasarabim biqi'ati yahsabu dzam'anu ma'a, kayak fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum, perumpamaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, amal perbuatan mereka adalah kasarabin, bagaikan fata morgana, awang-awang, dikira air bagi orang yang haus. Terakhir wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadirkan amal perbuatan mereka min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dijadikan debu yang berterbangan. Semuanya tidak diakui oleh Allah SWT. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya yang menjadi syarat diterimanya amalan. Inilah jamaah rahimakumullah, kita sampai di ayat yang ketiga. Besok kita lanjutkan dengan ayat setelahnya insyaallah. Maka kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.